Oke. Oke. Mau menikah? No ya. Bentar, Iya, bentar. infonya mau menikah. Oke, infonya mau menikah. Betul. Udah gini juga. Nah, mungkin kalau menurut Kak Meli nih, soal pilih dengan sang calon ya, ini gimana sih Kak untuk pernikahannya ke depannya? Niat dan juga tujuan yang baik kita doakan, mudah-mudahan juga akan terwujud dan terlaksana ya. Yang jelas kalau aku lihat di sini ada sesuatu hal lain ya di balik tujuan mereka menikah ya. Aku lihat di sini nanti akan ada sedikit masalah, akan ada datangnya perseteruan, ada orang ketiga yang memang nampaknya di sini tidak akan setuju ya. Namun memang mereka ini bersabar ya, pada akhirnya juga ini bisa didamaikan walaupun ada sedikit keributan ya. Dan juga tentunya pada akhirnya juga mereka akan tetap melangsungkan pernikahannya ya. Walaupun kalau aku melihat dari energinya, ini akan menjadi suatu perseteruan juga nih. Akan ada perseteruan juga sebelum melangsungkan pernikahan terkait dengan mungkin namanya juga menikah antar dua negara yang berbeda itu kan berkaitan dengan dokumentasi, berkaitan dengan juga regulasi ya, yang ini juga nampaknya agak sulit dan menunggu ya, sedang menunggu di momen-momen kebahagiaan dan juga di momen-momen persiapan pernikahan mereka ini nanti ada sedikit kendala mengenai dokumennya dan juga yang berkaitan dengan regulasi dalam pernikahan. Tapi insya Allah di tahun ini sepertinya aku melihat memang akan adanya mereka akan melangsungkan pernikahan nih ya. Akan ada hari dan momen bahagia di tahun ini mereka akan melangsungkan pernikahan. Oke. Berarti di tahun ini ya Kak sudah dipastikan Ya. masuk ke jenjang yang Serius, ya. pernikahan Ya. untuk mereka berdua. Kalau ini dengan kondisi kalau tadi regulasi ataupun dokumentasinya yang berkaitan dengan izin, kewarganegaraan dan juga di sini dokumen pernikahannya sudah lengkap. Tapi mundur-mundurnya itu akan berlangsung di tahun depan. Baik. Nah Kak, aku mau menanyakan tadi kan dirimu sempat menyebutkan orang ketiga. Menarik nih. Orang ketiganya ini mungkinkah apa dari pihak keluarga si perempuan kah Kak? Karena kan bisa dikatakan bahwa keluarga dari Billy kan sudah semuanya sudah katanya sudah setuju ya, gitu. Ya. Menyerahkan semuanya ke Billy. Ya. Apakah ini yang orang ketiga Kak sebut ini dari pihaknya si perempuan kah? Atau seperti apa? Ya. Dari pihak keluarga sang wanita. Sahabatkah? Orang tua Kak? Boleh mungkin di-spill dikit lah Kak. Oke. Kalau aku lihat sih ini ada kaitannya dengan hubungan sang wanita dengan pria lain ya sebelum melakukan sebelum mereka ini menjalin suatu hubungan nih. Nampaknya aku lihat di sini ada hubungan yang belum selesai nih ya dari sang wanita terhadap sang pria tersebut. Dan tapi aku lihat juga di sini akan diselesaikan dengan baik-baik karena memang di sini juga aku lihat ya ada sedikit perseteruan juga dalam keluarga sang wanitanya dan ini juga sudah selesai. Tapi ya itu tadi sang pria berusaha untuk bagaimanapun tetap ya artinya sang prianya ini nampaknya juga belum mau ikhlas gitu ya dan berusaha juga untuk bisa memiliki sang wanita pujaannya ya.
Maka aku bilang tadi, kita lihat nanti dari proses perdamaian dari pihak ya, keluarga wanita seperti apa. Karena di sini aku lihat nanti akan ada proses perdamaian dari pihak keluarga sang wanitanya ya. Mungkin kalau saat ini kita tidak bisa melihat karena posisinya sang wanita di Indonesia. Tapi sesungguhnya ini kejadian ini berlangsungnya di tempat negara asal sang wanita tersebut karena memang ini ada kaitannya sang wanita juga berkomitmen untuk menikah dengan pria tersebut. Kak, ini bisa dikatakan ini kan masalah yang belum keluar di negara dari Kak Ika ya, pacar dari Kak Billy gitu. Apakah Kak Billy sendiri tahu Kak perihal tentang permasalahan yang sedang dialami oleh Kak Ika gitu? Kalau Yang tadi Kakak katakan bahwa ini asmara yang belum kelar atau mungkin sesuatu yang belum kelar gitu. jelas tahu, apalagi karena di sini kan pada akhirnya sang wanita ini kan memilih seorang artis Indonesia ini ya, jelas tahu dan juga ada momen-momen kebersamaan antara sang pria Indonesia ini dengan momen-momen keluarga yang ada di Russia ya. Dan kalau aku lihat di sini juga pada akhirnya sang wanita pujaan ini memilih pria Indonesia yang untuk dijadikan ke arah yang serius dan mempertimbangkan secara karir juga sang wanita ini juga akan nampak mendukung karir sang wanita karena di sini kalau aku lihat pada akhirnya sang pria ya sang pria dan wanita ini akan berkarir di bidang yang sama yaitu di bidang entertainment ya maka di sini juga akan saling support dalam bidang hal yang sama dan pekerjaan yang sama. Oke, nah, lalu banyak yang mengatakan ini kan seperti apa ya konten biasa awalnya ya kayak Iya. hanya konten berarti ini ternyata akhirnya sampai ke jenjang ke serius berarti memang tidak hanya sekedar konten ya kak sudah dipastikan kalau ini memang real pengen maksudnya kehidupannya Kak Billy yang benar-benar serius pengen menikah begitu. Betul. Ya, maka aku bilang tadi di awal bahwasanya dari konten pada akhirnya di sini ada ketertarikan satu sama lain ya yang aku rasakan dari dari hubungan mereka dan juga di sini dibuktikan dengan pertemuan keluarga dan juga adanya permasalahan yang diselesaikan secara kekeluargaan juga dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menuju ke arah yang serius karena kalau aku lihat kedua belah pihak ini sama-sama memiliki kepentingan yang sama yaitu dalam hal karir maupun dalam hal pekerjaan ya dan juga ini saling support dan memang aku lihat di sini pada dasarnya adalah sudah ada garis jodohnya mereka. Baik, lalu kak mungkin ini kan dari awal pernikahan oke lah ini mereka akan ke jenjang pernikahan ya. Mungkin kalau memang misalkan mereka sudah di fase masuk ke rumah tangga sedikit ya kita agak lebih mendalam loh. Ya. Apa sih kerikil-kerikil yang mungkin terlihat oleh kakak di kehidupan pernikahan Kak Billy dengan Kak Vika? Kerikil-kerikilnya dengan karakter yang berbeda dan juga culture yang berbeda juga ini yang nantinya kalau aku lihat akan menjadi persoalan ke depannya ya dimana karena sang wanita ini memiliki apa ya kalau aku bilang secara fisik cantik ya kemudian juga humble kehambelan dan kecantikannya ini yang pada akhirnya nanti akan menjadi suatu masalah ya untuk sang pria akan lebih cemburu ya apalagi nanti ketika sang wanita ini terjun di dunia pekerjaan yang sama dan memiliki pekerjaan yang sama otomatis godaannya adalah pria-pria yang nanti ya atau lawan mainnya juga yang nantinya akan ya tergoda dan ini pasti ini sudah dipastikan menurut aku ini nanti akan ada perseteruan mengenai cemburu ya yang berkaitan dengan bidang pekerjaan yang sama. Boleh tahu nih kak dari Kak Vika dengan Kak Billy siapa yang lebih cemburuan dan siapa yang lebih posesif sih
sih di antara kedua orang ini? Karena banyak yang mengatakan bahwa Kak Billy yang lebih bucin terhadap Ika. Atau gimana sih Kak, kalau boleh tahu? Betul, kalau aku lihat di sini sang pria yang lebih bucin ya, dan cemburuannya lebih besar ya, karena kita lihat kesempurnaan sang wanita tersebut itu luar biasa, memiliki aura juga yang luar biasa, sehingga seperti aku bilang tadi, memiliki daya tarik yang tinggi bagi pria-pria, otomatis ini juga yang membuat agak sedikit khawatir ya, dalam pernikahannya ini sang pria nanti akan lebih bucin, lebih cemburu, dan juga posesif yang sangat luar biasa. Berarti memang yang lebih posesif dan bucin adalah dari Kak Billy ya Kak? Betul, Seperti itu. betul. Lalu mungkin dari rezeki mereka lah Kak, banyak yang mengatakan gimana sih keuangan mereka nih? Karena yang namanya keuangan setelah berumah tangga kan berbeda ya dengan Ya. sebelum berumah tangga gitu. Mungkin siapa nih Kak yang lebih terlihat dari jenjang ekonominya? Mungkin Karina yang lebih menonjol pasti Kakak, atau mungkin Kak Billy, atau mungkin keduanya barengan bersamaan? Kalau aku bilang di sini pada akhirnya nanti seorang pria Indonesia ini karirnya akan meredup ya, akan meredup. Dan kalau aku bilang di sini nanti sang istri yang akan jauh lebih cemerlang dan sukses dan lebih banyak memiliki kesempatan untuk naik ya, dan juga untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan sang pria. Namun biar bagaimanapun masih dalam kendali ya, karena dia seorang istri pasti masih dalam kendali sang pria tersebut alias suami pada akhirnya nanti. Kalau boleh tahu, apakah nanti kan banyak yang mengatakan bahwa ini kan istrinya dari luar negeri, mungkin agak bisa dikatakan susah diatur ke atau bagaimana? Mungkin bagaimana sih caranya? Mungkin menurut dirimu ya, pengalaman kamu, cara mengetrit sang istri, apakah Billy bisa sukses menuntut sang istri sesuai dengan koridornya gitu? Karena kan bisa dibilang tadi fansnya banyak, Ya. nanti kerjaannya cowok-cowok semua lebih dekat ya gitu. Yang ini akan sangat luar biasa dan ini akan nanti menjadi suatu perseteruan tersendiri. Maka aku bilang pernikahan mereka ini nantinya pada akhirnya ya akan banyak sekali hal-hal yang sangat bersinggungan berkaitan dengan karakter masing-masing. Yang satunya posesif, yang satunya juga terlalu terbuka dengan pertemanannya, dan juga sifat open mind-nya sang wanita ini yang pada akhirnya menjadi suatu permasalahan besar di kemudian hari yang menandakan akan adanya konflik di mana sang pria nanti akan jauh lebih nurut ya terhadap sang istri karena takut kehilangannya ya. Di sini juga menjadi suatu ketakutan tersendiri bagi sang pria ya, dan ini juga yang membuat sang pria ini pada akhirnya bucin karena banyak nanti pria-pria yang akan mendekat kepada sang wanitanya, dan juga karakter sang wanita ini juga sangat keras dan memiliki karakter yang tidak mau diatur oleh siapapun ya, suami sekalipun ya. Dalam arti di sini aku melihat pada akhirnya nanti sang suami juga harus ekstra hati-hati. Bahkan ini nanti di 1 tahun pernikahan akan ada konflik yang menandakan adanya kecemburuan yang sangat besar berkaitan dengan pekerjaan sang istri yang nantinya akan terjun di dunia bidang yang sama ya. Kemudian nanti di sini pekerjaan sang istri juga akan jauh lebih sibuk daripada pekerjaan sang suami, maka di sini siap-siap aja sakit hati ya. Artinya dari sekarang kalau memang sudah akan ada langkah menuju ke arah yang serius, harus bersiap-siap dari sekarang untuk mempersiapkan mental maupun fisik ya. Apalagi di sini dengan kesempurnaan sang wanita akan membuat hati sakit dan cemburu. Itu yang aku takutkan. Bahkan ini nanti perseteruannya pun akan berlangsung ya, akan terus berlangsung. Nah, triksnya adalah supaya tidak cemburu, biar bagaimanapun namanya suami istri harus bisa berkomitmen di awal ya. Maka seorang pria harus memiliki prinsip dan juga harus memiliki komitmen terhadap istrinya. Nah, ini harus ekstra ketat nih. Kalau tidak ketat ya
Itu tadi ya, kalau tidak ketat dan tidak tegas, maka di sini sang wanita tersebut akan mudah tergoda. Karena aku melihat sang wanita ini sangat riskan dan juga sangat aku bilang orangnya gampang terbawa arus dan juga orangnya terlalu terbuka sehingga siapa saja dia beranggapan bahwa selama itu menghasilkan uang itu juga bisa menjadi suatu kesempatan dia untuk sukses. Tapi aku melihat di sini pernikahannya juga tidak akan berlangsung lama, mungkin paling lama 2-3 tahun dan akan ada orang ketiga. Akankah ini terlalu terburu-buru nggak sih Kak pernikahan ini atau mungkin dipaksakan atau bagaimana sih Kak? Atau karena memang ada dorongan dari seseorang, ayo yuk cepet nikah gitu. Atau seperti apa sih Kak? Atau memang tulus dari mereka berdua, yuk nikah gitu. Kalau aku bilang di sini sang pria memiliki tujuan yang baik ya, dan juga sang pria melihat adanya peluang bagi sang wanita ini dalam hal finansial maupun secara bisnis ya. Begitu juga sang wanita ini juga melihat adanya potensi untuk mensupport karir sang wanita tersebut dan mempermudah karir wanita tersebut untuk bisa menghasilkan pundi-pundi uang ya dengan mudah ketika menikah dengan sang suami di sini ya. Maka itu tadi ya, aku lihat di sini akan lebih banyak memakan sakit hatinya sang pria ya terhadap sang wanitanya nih Mbak ya, karena itu tadi ya. Kalau aku bilang mohon maaf akan kalah pamor sang pria tersebut terhadap sang wanitanya. Mbak, suaranya hilang. Oh, Nah, Kak, mungkin ini terkesan terburu-buru Kak. Maksudnya dalam arti pernikahannya karena dorongan seseorang dan bukan karena kan harusnya pernikahan kan harus dipikirkan secara matang kan Kak. ya, Gitu. ya itu tadi. Oke. Kalau Lalu aku lihat kalau aku lihat memang pernikahan ini tergolong buru-buru dan karena itu tadi segala sesuatu hal kalau pernikahan ya bukan dari hati yang tulus ataupun pernikahan yang dilandasi dengan bisnis itu tidak akan berlangsung lama. oke. Mungkin Kak ada pesan atau saran nggak sih untuk mereka berdua dari dirimu nih yang secara tidak langsung sudah melihat kasarnya jalannya ke depannya mereka gitu kan. Kalau aku sih mau menyampaikan suatu pesan ya, namanya menikah itu adalah bukan hanya suatu permainan. Menikah itu adalah dua hati ya, menyatukan dua hati yang berbeda dan juga di sini ada banyak perbedaan dalam hal perilaku, sifat maupun pekerjaan. Maka di sini kalau mau awet pernikahannya satu sama lain harus saling terbuka dan harus juga bisa menjaga serta saling menghormati yang intinya adalah kejujuran adalah nomor utama dan juga ingat ketika sudah menikah seorang wanita itu sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban seorang wanita untuk menurut ya ataupun menurut kepada suami patuh terhadap suami. Maka di sini kalau bisa untuk Bang Billy ya untuk bisa mengajarkan istri untuk menuju kepada ya kalau misalnya dia belum muslim ya untuk aku bilang untuk diajak untuk menuju ke agama muslim ya karena dengan muslim ini maka seorang wanita ini akan jauh lebih patuh dan juga akan bisa mengetahui batasan-batasannya agar tidak terlampau jauh dalam menjalankan tugas sebagai istri. Artinya di sini istri dan suami harus bisa saling support satu sama lain dan tidak saling berseberangan karena godaan memiliki istri yang cantik itu akan sangat luar biasa godaannya bahkan di sini juga termasuk dalam pergaulannya juga harus dijaga itu saja. Oke Kak.